Mimpi berikutnya. Tamara sampai rumah kosnya malam ini pukul 19.30. Setelah sebelumnya mampir makan malam bersama Ray. Sesampainya dia di rumah kosnya, dia nonton TV sejenak bersama penghuni lain kos ini sambil saling bertukar cerita hari ini. Tidak, Tamara kebanyakan hanya mendengar cerita teman-temannya saja. Ia bingung harus cerita apa karena merasa tidak ada yang istimewa hari ini. Kegiatan mereka ditemani dengan sambil menyantap martabak yang dibawakan oleh Amel, salah satu penghuni di sini yang bekerja sebagai teller sebuah bank. Tamara senang dengan gaya pertemanan mereka semua di sini yang tidak segan saling berbagi jika salah satu dari mereka ada yang baru saja mendapatkan rezeki. Mel, kamu deket nggak sama Kalista? Tanya Tamara tiba-tiba pada Amel. Amel mengangkat bahu. Kayaknya di sini nggak ada yang deket sama dia. Dia agak freak, jawab Amel. Hah? Freak gimana? Tanya Tamara. Dan terasa agak risih jika ada yang membicarakan Kalista dengan tidak baik. Dia cepet banget berubah mood, kadang kayak banting barang-barangnya di kamar, kadang terima telepon kayak berantem gitu sama orang, ucap Amel. Lalu dia melanjutkan, dia kayak sakit bipolar gitu loh, tau kan? Sebentar baik banget, sebentar lagi temperamental abis. Hi, Amel bergidik. Masa sih Mel, kalau dilihat dari fotonya kayaknya orangnya ceria ya? Apaan? Sama sekali enggak, Ici menyambar menambahkan. Dia pernah terlibat hutang sampai debt collector datang ke sini. Untung pas dia datang memang pas Kalista nggak ada. Yang nemuin aku deh. Mungkin itu yang bikin dia suka marah-marah kalau nerima telepon. Tambah Eci lagi. Tamara geleng-geleng kepala. Kira-kira kenapa dia menghilang ya, gumam Tamara. Biasa kan kalau orang banyak hutang memang suka menghilang terus ganti identitas deh, ujar Amel lagi. Tamara memperhatikan sebagian penghuni kos ini seperti kurang menyukai Kalista. Jika memang dugaan mereka benar, Tamara justru merasa kasihan pada Kalista. Hidupnya pasti tidak mudah. Ada yang ketemu sama dia hari terakhir dia di sini. Mungkin bisa jadi petunjuk kemana dia pergi, atau memang keluarganya nggak ada yang nyari ke sini. Tanya Tamara lagi disusul dengan gelengan kepala semua teman-temannya. Dia semakin penasaran dengan Kalista ini. Kamu kenapa sih penasaran banget sama Kalista? Kamu mah kayaknya baik, nggak seperti dia, ucap Eci lagi. Aku kan nempatin kamar dia, kadang takut dia tiba-tiba balik terus marah karena aku lancang gitu, ujar Tamara mengungkapkan rasa kalutnya. Ih, kan kamu disuruh Putri nempatin kamar itu, jangan terlalu khawatir gitu Tam, ucap Amel, berusaha menenangkan Tamara yang nampak cemas. Pukul 22, Tamara pamit untuk istirahat duluan. Ia memasuki kamarnya, mandi, kemudian siap-siap tidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi lagi. Seperti flashback pada saat ia remaja, masa-masa sekolahnya, lalu nge-mall dengan teman-temannya, membicarakan cowok-cowok tampan di sekolah, lalu berlanjut masa kuliahnya. Namun dalam mimpinya itu, ia menemukan sosok seorang ibu, berambut bob, kurus kering seperti memiliki penyakit. Ya, dalam mimpinya, sosok itu adalah ibunya. Sosok ibu itu seringkali memarahinya bahkan menyiksanya secara fisik. Terakhir, sosok ibu itu menyarankan ia untuk menjual tubuhnya demi kelangsungan hidup mereka. Ibunya adalah seorang janda yang tidak bisa menerima nasib dan menyesuaikan gaya hidupnya dengan kondisinya yang serba kekurangan saat ini. Jadilah ia terlibat banyak hutang hanya demi gaya hidupnya. Dan kini ia membebankan hutang sekaligus biaya hidup pada Kalista. Dalam mimpinya tersebut, Tamara merasa sangat tertekan dan juga takut pada ibunya. Keinginan dia semata-mata adalah selalu untuk kebahagiaan ibunya. Ia berusaha mencari uang dengan cara menjadi reseller kosmetik. Ia berusaha keras mencari uang semampunya untuk biaya hidup. Untunglah kuliahnya dibiayai oleh beasiswa. Ia mendapati dirinya dalam mimpi itu menangis, kebingungan harus mencari uang kemana lagi. Ia menangis di depan cermin menahan rasa sesak yang sangat di dadanya. Namun ia terkejut kalau melihat bayangan yang ada pada cermin di hadapannya bukanlah bayangannya. Seorang gadis dengan perawakan tubuh kurus, rambut yang cukup ikal, panjang sebahu lebih sedikit, wajahnya sangat tirus, bibirnya tipis, sangat cantik, dan ada belahan pada dagunya yang membuatnya amat manis. Tamara tersadar, itu bukan dia, itu Kalista. Tamara terkesiap bangun dari tidurnya, jam sudah menunjukkan waktu subuh. Ya, ia yakin, gadis yang dilihatnya pada cermin di mimpinya itu adalah Kalista. Ia mengingat wajah Kalista dari fotonya. Foto tersebut masih ada di nakasnya, tidak ia singkirkan entah kenapa. Ditatapnya foto tersebut lagi. Ya, apakah mimpi yang baru saja ia dapat adalah ingatan yang dimiliki Kalista? Dan mengapa ia bisa mendapat segala penglihatan ini? Ia kebingungan apakah benar ia bisa melihat ingatan Kalista, dan mengapa bisa? Dan benarkah itu adalah ingatan milik Kalista? Karena yang dilihatnya terasa begitu jelas seperti bukan mimpi. Segalanya tampak begitu nyata. Esok malamnya lagi-lagi ia bermimpi kembali lagi seperti sebuah potongan ingatan. Lagi-lagi tentang ibunya yang menekannya terus untuk menghidupi mereka. Akhirnya ia bercerita pada teman-temannya, namun tidak ada yang bisa membantunya.
Hanya salah satu dari temannya itu akhirnya mengusulkan mereka pergi naik gunung, sebuah gunung yang mitosnya adalah sumber pesugihan. Temannya itu menyarankan ia untuk menimba ilmu pesugihan agar bisa mendapatkan uang. Mimpinya berlanjut memperlihatkan kenangannya naik gunung bersama teman-temannya, di mana salah satu temannya membawanya berkunjung ke rumah seseorang. Sepertinya seorang tetua sakti, karena dilihat dari usianya seperti 70 tahun lebih. Semuanya nampak begitu jelas dalam mimpi Tamara kali ini. Kakek itu memberikan sebuah kantung kain yang berisi tanah yang dimintanya untuk ditaburkan di sekeliling rumahnya. Benar saja, setelah ia melaksanakan yang diperintahkan kakek itu, dagangan resellernya semakin laku keras. Ia dapat rezeki lain juga berupa dana penghargaan prestasi dari kampusnya yang bisa dicairkan. Ia segera menarik uang tersebut, sebagian untuk membiayai hidup, sebagian lagi untuk biaya berobat ibunya. Perasaan Tamara sangat bangun tidur pagi ini semakin tidak karuan. Ia bertanya-tanya, benarkah yang ada dalam mimpinya itu adalah potongan ingatan Kalista? Untuk apa? Apa karena ia menempati kamar Kalista saat ini? Tapi mengapa ia bisa melihat itu semua? Dan yang terpenting adalah, di mana Kalista saat ini? Ia hanya menceritakan perihal mimpinya pada Ray, itu pun hanya garis besarnya, tidak terlalu detail karena takut Ray tidak mempercayainya. Dan ia cukup lega karena Ray begitu menenangkan dan menyatakan bahwa itu hanyalah bunga tidur yang tidak perlu ditakutkan atau dipikirkan berlebihan. Sebenarnya Tamara cukup senang karena ia tidak pernah bermimpi buruk lagi. Namun sore ini ia sungguh sial. Ia pulang sore karena pekerjaannya hari ini tidak terlalu banyak. Ia beristirahat di kasurnya sambil chat dengan ibunya memberitahukan kabarnya di sini yang baik-baik saja. Tak terasa ia ketiduran masih sambil menggenggam ponselnya. Dalam tidurnya ia bermimpi. Kali ini mimpi buruk. Lagi-lagi mimpi yang sama dengan mimpi malam-malam pertamanya di kamar itu. Mimpi disekap oleh seorang pria yang tidak terlihat wajahnya karena menggunakan topi dan masker. Pria yang sangat kasar padanya entah kenapa. Ia diikat. Telapak tangannya dijadikan asbak dengan mematikan rokok di situ. Ia dipukuli, ditendangi. Kadang ia terjatuh dengan posisi berlutut dan betisnya diinjak dengan sangat kuat oleh pria itu. Entah apa yang diinginkan pria itu darinya. Kadang pria itu menyalakan rokoknya dengan api korek yang begitu besar dan sangat dekat dari wajahnya. Tamara bertanya-tanya saat terbangun, apakah ini juga termasuk potongan ingatan Kalista? Jika benar, apakah artinya Kalista saat ini dalam bahaya? Apa mimpi ini ada kaitannya dengan menghilangnya Kalista? Dan jika benar, sungguh malang nasibnya. Apa salah gadis itu?